Era keraguan telah usai. Persebaya Surabaya kini telah bangkit dari tidurnya. Bukan lagi bajul ijo yang loyo dan mudah menyerah. Di bawah komando Bernardo Tavares, Persebaya Surabaya resmi terlahir kembali sebagai monster yang paling ditakuti di Liga 1. Lihatlah perubahan drastis ini. Dulu, Persebaya kerap kehilangan taring dan tampak kebingungan saat tertinggal. Langkah kaki melambat, kepala tertunduk, dan karakter khas Gelora Bung Tomo seolah menguap begitu saja. Tapi, kedatangan Bernardo Tavares mengubah segalanya secara instan. Pria asal Portugal ini tidak hanya membawa taktik baru, tapi menyuntikkan racun pemenang ke dalam darah para pemain. Gestur di lapangan kini berubah total. Tatapan mata yang lapar, tackle tanpa kompromi, dan daya juang Spartan hingga detik 90+. Tavares berhasil membakar ulang jiwa ngelel bajul ijo. Siapapun musuhnya, berani menginjakan kaki di hadapan Persebaya, mereka harus siap melintasi neraka bertanding yang sesungguhnya. Era keraguan telah usai. Sang raksasa Jawa Timur kini telah bangkit dari tidurnya, siap menerkam siapa saja yang berani meremehkan aura magis sang Green Force. Tahta Hernando terancam. Penampilan gila Reza Arya buat lini pertahanan bajul ijo bergolak. Satu posisi, dua tembok raksasa. Aksi monster Reza Arya di final Piala Pramusim resmi melahirkan perang dingin paling mematikan di bawah mistar Persebaya. Panggung pramusim yang seharusnya jadi pemanasan biasa, mendadak berubah menjadi panggung pembantaian ego. Reza Arya tampil benar-benar tidak akal sehat. Terbang menepis bola mati, membaca arah penalti dengan dingin, dan menggagalkan peluang emas lawan berkali-kali. Penampilan heroiknya di partai puncak tidak hanya membawa trofi, tapi juga mengirimkan sinyal bahaya yang amat sangat jelas. Status Hernando Ari sebagai kiper nomor 1 kini berada di ujung tanduk. Selama ini, posisi Hernando seolah tak tersentuh. Nama besarnya di timnas Garuda membuatnya dipuja sebagai benteng utama. Tapi situasi kini berbalik 180 derajat. Performa impresif Reza Arya memaksa tim pelatih berada dalam dilema paling menyiksa menjelang bergulirnya Liga Utama. Tidak ada lagi zona nyaman, tidak ada lagi jaminan starter. Satu kesalahan kecil saja, maka tahta itu akan berganti pemilik. Selamat datang di duel dua benteng terakhir, di mana hanya satu sanggup berdiri sebagai pahlawan sejati. Kehadiran Yuran Fernandes mengubah lini belakang Persebaya jadi area terlarang. Tidak ada kompromi, tidak ada celah. Kehadiran Yuran Fernandes resmi mengubah lini belakang Persebaya menjadi zona kematian bagi setiap striker lawan. Ingat betapa rapuhnya pertahanan bajul ijo musim lalu? Panik saat ditekan, hilang arah saat digempur, dan selalu kebobolan lewat skema konyol. Tapi kini, penderitaan bonek mania resmi berakhir. Sosok raksasa Yuran Fernandes datang memotong semua mimpi buruk itu secara instan. Postur jangkungnya memang mengintimidasi, tapi kekuatan sejati Yuran ada pada otaknya. Dia bertindak bagai jenderal perang dingin di jantung pertahanan. Ketenangannya saat memotong bola udara membuat serangan musuh patah sebelum berkembang. Tak hanya itu, komando lantangnya di lapangan memaksa seluruh bek Persebaya disiplin hingga menit akhir. Ketika pertahanan lawan panik dikejar waktu, Yuran justru mengontrol tempo permainan dengan sangat anggun. Dia bukan cuma sekadar membendung serangan, tapi secara sistematis menghancurkan mental bertanding penyerang terbaik di Liga 1. Selamat datang di era baru. Selamat datang di Benteng Kokoh Surabaya, di mana tidak ada satupun bola yang boleh lewat tanpa izin dari sang jenderal. Manajemen Persebaya resmi membatalkan konvoi, mengganti dengan celebration match versus Penang FC. Bukan konvoi biasa, ini adalah panggung pembuktian kelas dunia. Manajemen Persebaya resmi membatalkan pesta jalanan demi sebuah keputusan paling berani musim ini. Pawai keliling kota mungkin menghibur, tapi itu hanyalah euforia sesaat yang menguras stamina dan mengancam kondusivitas kota. Dan disinilah kelas manajemen bajul ijo berbicara. Alih-alih membiarkan puluhan ribu bonek berdesakan di jalan raya, manajemen mengambil langkah catur yang sangat jenius dan visioner. Pawai piala resmi ditiadakan dan diganti dengan celebration match level internasional menghadapi raksasa Malaysia Penang FC pada 15 Agustus mendatang. Ini bukan sekedar laga persahabatan tanpa arti.
Ini adalah ujian mental, simulasi level tertinggi, sekaligus ajang membakar semangat tempur skuad utama sebelum kompetisi yang sesungguhnya dimulai. Manajemen tidak hanya ingin merayakan gelar, tapi sedang menguji sejauh mana tajinya mentalitas Persebaya saat berhadapan dengan kekuatan luar negeri di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri. Pesta sejati bukan di jalanan, melainkan di dalam tribun. 15 Agustus nanti, Gelora Bung Tomo akan menjadi saksi bisu. Apakah bajul ijo benar-benar siap mengguncang Asia? Wonderkid Persebaya. Dimas Adi baru 17 tahun, tapi sudah berani mengacak-acak panggung utama. Baru 17 tahun, tapi sudah berani mengacak-acak panggung utama. Debut Dimas Adi Prasetyo resmi menjadi awal dari era baru revolusi darah muda bajul ijo. Di tengah tingginya tekanan dan ekspektasi besar publik Surabaya, seorang remaja belia melangkah masuk ke lapangan tanpa rasa takut sedikit pun. Dimas Adi Prasetyo bukan sekedar pemain pelapis biasa. Saat diberi kepercayaan tampil di tim utama, pemain berusia 17 tahun ini langsung memamerkan kualitas kelas wahid. Ketenangan memegang bola di bawah tekanan, visi bermain yang melampaui usianya, serta keberanian melakukan aksi individu membuat lini pertahanan lawan kocar-kacir. Ini adalah bukti sahih bahwa mesin regenerasi pemain muda Persebaya kini mulai berjalan sangat mulus. Kebangkitan Dimas Adi mengirimkan pesan mengerikan bagi para pemain senior di dalam skuad. Tak ada lagi tempat aman. Ketika darah muda mulai memuncak dan membuktikan kapabilitasnya, peta kekuatan di skuad utama Persebaya dirombak secara total. Masa depan itu tidak lagi ditunggu, melainkan sudah tiba. Dan di kaki sang wonderkid inilah takdir baru Persebaya Surabaya mulai diukir. Inilah sosok pemain asing baru Persebaya yang mengantarkan bajul ijo ke semifinal Piala Presiden 2026. Saat papan skor mencatat nama sang pencetak gol, mayoritas mata tertipu. Persebaya lolos ke semifinal bukan hanya karena pahlawan di papan skor, tapi karena sosok yang beroperasi dalam sunyi di sisi kanan lapangan. Banyak yang mengira tiket semifinal lahir dari keberuntungan akhir laga, tapi perhatikan baik-baik Miguel Pereira. Pemain sayap kanan ini adalah jawaban dari teka-teki permainan Persebaya. Di saat perhatian bek lawan tertuju pada striker utama, Miguel secara konstan melakukan pergerakan tanpa bola yang membelah barisan pertahanan. Dia tidak butuh sorotan kamera untuk merusak struktur pertahanan lawan. Transisi bertahan ke menyerang, dialah jantung jalurnya. Umpan kunci sebelum assist, Miguel Pereira. Tackle krusial saat lawan membangun serangan balik dari sayap, lagi-lagi Miguel Pereira. Kualitas sesungguhnya bukan cuma soal berapa kali namamu ada di papan skor, tapi sejauh mana kehadiranmu membuat lawan frustrasi selama 90 menit. Sorak-sorai boleh menyebut nama sang pencetak gol, tapi sejarah laga ini mencatat tanpa sang mesin rahasia di sayap kanan, langkah Persebaya menuju semifinal mungkin hanya akan jadi mimpi di siang bolong. Pahlawan baru itu tidak lagi bersembunyi, Miguel Pereira telah bertransformasi, dari sekadar pilar menjadi fondasi utama kejayaan Green Force. Perang gengsi Derby Jatim. 5 duel maut yang akan membakar laga Persebaya Surabaya versus Arema FC. Ini bukan sekedar 90 menit. Ini adalah perang gengsi yang menaruh pertaruhan nyawa taktik. Satu benturan salah di lini tengah, dan satu tim akan hancur lebur. Di sektor sayap, Miguel Pereira siap menebar teror ke lini belakang Arema FC dengan penetrasi mautnya. Namun pertarungan paling berdarah akan terjadi di jantung permainan. Playmaker Persebaya, Francisco Rivera, bakal beradu visi secara langsung melawan motor serangan Singoedan, Arkan Fikri. Siapa yang menguasai ritme di sini, dialah yang memegang kendali laga. Masuk ke area penalti, tembok tangguh Persebaya Yuran Fernandes dipaksa bekerja ekstra keras menahan adu fisik striker tajam Arema, Dalberto. Tak kalah panas, duel lini tengah antara Tony Firmansyah dan Jayus Haryono dipastikan akan menghadirkan benturan fisik tanpa henti. Dan di benteng terakhir, Hernando Ari versus Lucas Frigeri, ujian ketangkasan dua kiper yang siap mempertaruhkan segalanya demi satu tiket kejayaan. Tak ada ruang untuk kesalahan, tak ada tempat bagi mereka yang ragu. Ketika peluit pertama dibunyikan, 5 pertarungan ini tidak hanya akan menentukan strategi mana yang unggul, tapi siapa yang layak keluar sebagai penguasa sejati Tanah Jawa.
Di balik semifinal Piala Presiden, mengapa venue netral justru senjata rahasia Persebaya? Laga semifinal yang seharusnya jadi ujian mematikan, justru berpotensi jadi panggung pembantaian. Apakah keputusan bermain di venue netral ini takdir, atau skenario buruk yang memihak bajul ijo? Semifinal Piala Presiden kali ini benar-benar membakar tensi. Keputusan menggunakan venue netral awalnya dianggap merugikan semua pihak. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Persebaya Surabaya justru berada di posisi paling diuntungkan. Tanpa tekanan ribuan supporter lawan dan beban ekspektasi di kandang sendiri, bajul ijo kerap berubah menjadi predator yang sangat dingin. Rekor mencatat, saat bermain tanpa beban atmosfer markas musuh, transisi menyerang Persebaya jauh lebih lepas, presisi, dan mengerikan. Para pesaing semifinal mungkin berpikir venue netral akan menetralisir kekuatan. Padahal, bagi Surabaya, ini adalah panggung taktis tempat mereka mengeksekusi lawan tanpa rasa takut. Venue netral bukan lagi soal tempat netral, ini tentang siapa yang paling cepat beradaptasi. Dan malam nanti, sepak bola akan membuktikan apakah rumput netral ini jadi saksi kebangkitan sang bajul ijo, atau justru kuburan bagi ambisi mereka sendiri. Eksperimen Tavares di semifinal. Siapa starting elite Persebaya paling realistis untuk melumat Singoedan? Laga El Clasico Jawa Timur di depan mata, tapi Bernardo Tavares justru menyiapkan kejutan tak terduga. Inilah ramuan starting elite Persebaya paling realistis, yang siap meruntuhkan benteng Arema. Rotasi ekstrim Persebaya sepanjang fase grup bukan sekadar eksperimen main-main. Menghadapi Arema FC di semifinal, bajul ijo butuh komposisi paling pragmatis dan mematikan. Di lini belakang, kedisiplinan Yuran Fernandes diprediksi jadi fondasi kokoh untuk mematikan serangan balik kilat Singoedan. Bergerak ke tengah, Francisco Rivera bakal memegang kendali penuh sebagai konduktor serangan, memanjakan sektor depan dengan umpan-umpan beracun. Dan di garis terdepan, racikan Trisula mematikan dengan meledaknya performa Alex Martins dan penetrasi Bruno Moreira menjadi pilihan paling masuk akal untuk membongkar pertahanan rapat tim lawan. Di atas kertas, susunan 11 pertama ini adalah racikan paling realistis demi mengamankan tiket final. Namun ingat, dalam tensi membara sebuah laga derby, starting elite terkuat bukan tentang siapa yang nama besarnya dipasang sejak menit pertama, melainkan siapa yang sanggup bertahan hingga peluit akhir berbunyi.